22 Andalas dalam rangka pembebasan hasil karya sekolah penggerak angkatan kedua, yaitu mengenai disiplin positif. Sebelumnya yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD 22 Andalas dan yang seperjuangan dengan saya, majelis guru beserta karyawan dan karyawati SDN 22 Andalas. Baiklah, tidak melama-lamakan mukadimahnya, kita langsung saja pada pembebasan disiplin positif yang akan disampaikan oleh Ibu Yenda Partila Desa MPD. Kepada Ibu Yenda Partila Desa kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 22 Andalas, yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SDN 22 Andalas, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru SDN 22 Andalas. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang majelis guru untuk melaksanakan yang namanya PMO Sekolah Penggerak. Karena sekolah penggerak ini harus kita laksanakan sekali 1 bulan untuk melihat bagaimana kegiatan sekolah penggerak kita di SDN 22 Andalas. Baik Bapak dan Ibu, hari ini kita akan membahas tentang disiplin positif. Artinya hari ini kita membahas ini untuk Januari 2024 semua kelas, berarti bukan hanya kelas 1 sampai 6, jadi guru bidang studi juga nanti akan melaksanakan yang namanya disiplin positif, di antara lain adalah membuat keyakinan kelas. Nanti kami dari komite pengajar nanti dan ibu kelas sebagai penanggung jawab nanti akan menagih setiap kelas akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Karena sekolah kita sekarang kan sudah berada di SDN 22 Andalas. Nanti Bapak dan Ibu akan diberikan kelas. Nah di sana nanti kita akan membuat yang namanya poster keyakinan kelas. Nah untuk itu sebelum kita masuk ke dalam keyakinan kelas ini ada yang harus kita bahas terlebih dahulu Bapak dan Ibu, yaitu tentang bagaimana disiplin positif yang akan kita laksanakan di sekolah penggerak. Sama belajar di sini bukan siapa yang paling pandai, tidak, tetapi kita sini sama-sama belajar bagaimana kita memajukan yang namanya SDN 22 Andalas, karena kita merupakan sekolah penggerak angkatan 2. Jadi kita semuanya adalah guru penggerak, artinya walaupun hari ini Bapak dan Ibu belum termasuk guru penggerak tetapi di sekolah penggerak Bapak dan Ibu adalah merupakan penggerak, artinya dan untuk sekolah lain seperti itu. Jadi kita mulai dulu dari diri kita di SDN 22 Andalas sehingga nanti sekolah-sekolah lain bisa mencontoh bagaimana kegiatan kita di 22 Andalas. Jadi mungkin nanti di Januari 2024 nanti kita akan membuat kesempatan bersama dengan Ibu Kepala Sekolah. Nanti kan Bapak dan Ibu dapat kelas ya Bu ya. Di sana nanti masing-masing Bapak dan Ibu nanti akan membuat keyakinan kelas. Jika nanti Bapak dan Ibu satu kelas itu ada 2 nanti yang tanggung jawab satu ruangan, berarti nanti ada gandengan antara keyakinan kelas, misalnya kelas 1A dengan kelas 2A seperti itu. Jadi nanti ada tagihannya bahwa kegiatan sekolah penggerak kita betul-betul berjalan dengan lancar seperti itu. Jadi untuk yang pertama dulu mungkin kita akan membahas tentang disiplin positif nih Bapak dan Ibu. Artinya disiplin itu biasanya kita beranggapan peraturan seperti itu ya. Jadi di sini kita akan sama-sama kita dudukkan bersama seperti apa nanti keyakinan sekolah, bukan hanya kelas saja tapi sekolah juga ada keyakinannya. Nah nanti kita bahas juga dengan Ibu Kepala Sekolah bagaimana nanti keyakinan sekolah antara pemimpin yaitu kepala sekolah dengan kita sebagai guru nanti seperti itu. Oke, yang pertama kita lihat dulu apa tujuan disiplin positif ini. Ya, yang pertama adalah menjelaskan pentingnya dalam memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga terciptanya sebuah budaya positif. Artinya di sini kita duduk bersama nanti Bapak dan Ibu membuat keyakinan sekolah kita dengan Ibu Kepala Sekolah, guru. Jadi nanti Ibu Kepala Sekolah sebagai fasilitator, kita sebagai guru akan menyampaikan apa saja yang ingin kita laksanakan, apa saja disiplin positif yang akan dilaksanakan oleh guru selama 1 tahun di SDN 22 Andalas. Baik Bapak dan Ibu, nanti kita akan membuat ya Bu ya, bukan hanya dari kepala sekolah saja yang menyampaikan. Jadi kita berhak juga menyampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah bahwa ini loh disiplin positif sekolah yang akan kita laksanakan. Seperti itu Bapak dan Ibu, nanti juga kita akan membuat posternya ya Bu tentang keyakinan sekolah kita. Jadi itu tujuan kita dalam PMO pada siang hari ini. Dan kedua tujuannya adalah kita akan menerapkan bagaimana prinsip-prinsip disiplin positif itu nanti di sekolah kita.
sehingga akan terbentuknya budaya positif yang berpihak kepada murid. Artinya kan kalau kurikulum Merdeka ini kan semuanya berpihak kepada murid. Sebenarnya sudah kita laksanakan sebelumnya Bapak dan Ibu, tetapi karena istilahnya yang baru, mungkin ada beberapa hal yang belum kita laksanakan. Jadi yang belum kita laksanakan itu akan kita laksanakan untuk di semester 2 ini, seperti itu. Oke, di sini kita nanti akan membahas 3 Bapak dan Ibu. Yang pertama, posisi kontrol kita sebagai guru itu seperti apa. Yang kedua, kita akan membahas bagaimana segitiga restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas ini nanti akan kita laksanakan di sekolah. Jadi untuk yang ketiga ini adalah tugasnya guru kelas. Nanti juga ada nanti guru bidang studi ya Bapak dan Ibu, guru bidang studi untuk kita melaksanakan keyakinan di kelas. Jadi artinya anak kita sudah memiliki yang namanya budaya positif, artinya ada khas dari sekolah penggerak kita. Jadi nanti banyak orang yang berdatang di sini Bu untuk melihat ternyata SDN 22 Nalas ini sudah memiliki yang namanya keyakinan kelas, setiap kelas dan juga di sekolahnya seperti itu. Jadi nanti Ibu Kepala Sekolah nanti mungkin dibantu oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah nanti akan mencek masing-masing kelas apakah sudah membuat keyakinan kelas atau tidak. Karena ini juga merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh kepala sekolah kita Bapak dan Ibu. Kalau tidak hanya kepala sekolah saja yang berjalan, itu namanya sekolah kita tidak tegak jadinya Ibu ya Bu, seperti itu. Jadi sekolah bergerak. Yang pertama posisi kontrol di sini. Nah artinya Bapak dan Ibu kemarin kita yang juga pernah membahaskan dulu ya, kita pernah bahas tentang posisi kontrol di sini. Kita sudah membahas kemarin beberapa posisi kontrol kita sebagai guru. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana posisi kita sebagai seorang manajer. Kemarin ya Bapak dan Ibu, bahkan kita biasanya sebagai penghukum kepada anak, kita beranggap anak itu selalu salah. Ternyata sikap posisi kita itu ternyata salah. Sebenarnya secara teori itu memang gampang, namun ketika kita lakukan itu sedikit sulit. Jadi mulailah di semester 2 nanti kita berangsur-angsur supaya posisi kontrol kita ini adalah sebagai manajer bagi anak murid kita, sehingga anak kita itu adalah betul-betul nyaman dia datang ke sekolah dengan kita, tidak ada lagi yang namanya dia takut ke sekolah, bahkan banyak alasan untuk tidak datang ke sekolah seperti itu. Jadi kita maunya di sini adalah posisi kontrol kita sebagai manajer ya punya seperti itu. Sedikitlah segitiga restitusi. Nah untuk segitiga restitusi ini sebenarnya sudah kita laksanakan Bapak dan Ibu ketika anak kita bermasalah, sudah Bapak Ibu panggil orang tuanya. Namun mungkin ada beberapa langkah yang belum kita laksanakan kepada anak seperti itu. Jadi ini sebenarnya sudah ada dalam kita kerjakan selama ini, cuma istilahnya saja mungkin yang baru, jadi kita tidak paham yang namanya segitiga restitusi ini. Jadi artinya besok Bapak dan Ibu kita mulai di semester 2 semuanya. Kemarin Ibu Kepala Sekolah sudah mengatakan bahwa kita masuk jam 7, teng itu sudah berbunyi lonceng, nanti pagar ditutup seperti itu, nanti guru piket nanti akan menanyakan kepada anak kenapa anak kita itu terlambat datang ke sekolah. Hukum anak itu dengan mengambil sampah. Jadi kita tanya dulu kepada anak, kadang-kadang anak kita ini di sekolah, di rumah mungkin tinggal dengan nenek, jadi nenek ini mungkin terlambat untuk membangunkan anak, sehingga anak kita ini betul terlambat ke sekolah. Nah begitu juga nanti dengan guru, kenapa beliau-beliau ini terlambat, nah itu nanti juga akan kita gali seperti apa, sehingga kita tidak ada namanya miskomunikasi, jadi terciptalah budaya positif ini di sekolah kita seperti itu. Bapak dan Ibu, itu ya namanya segitiga restitusi itu. Jadi di segitiga restitusi itu pastilah jangankan murid guru saja pernah berbuat maupun salah. Ya, jadi kita tidak boleh menghukum guru atau murid karena kita tidak tahu alasan kenapa guru itu seperti itu gitu. Jadi di semester 2 kita harus bersama-sama bagaimana membangun budaya positif ini bersama-sama Bapak dan Ibu. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah keyakinan kelas. Nah, di keyakinan kelas ini ya Bapak dan Ibu nanti kita akan membuat di masing-masing kelas. Artinya Bapak dan Ibu nanti dengan anak muridnya atau dengan peserta didiknya itu bagaimana nanti apa saja yang harus disepakati bersama dengan anak. Jadi bukan dari guru datangnya tapi dari anak langsung datangnya. Nah dari kesepakatan kelas itu atau keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikannya. Contohnya saja misalnya anak itu datang tepat waktu, berarti nilai kebajikannya yang harus ditanamkan kepada anak adalah disiplin.
seperti itu. Nah nanti keyakinan sekolah juga kita buat seperti itu. Nanti kita buat rekreasi artinya atau anak-anak juga boleh, nanti itu kita serahkan kepada grup kelas masing-masing. Setelah nanti Bapak dan Ibu sudah melaksanakan, sudah sepakat dengan anak muridnya di dalam kelas, nanti silakan dibuat poster keyakinan kelas masing-masing. Karena kita sekolah penggerak, kalau tidak ada poster itu juga nanti ketika ada maunya ke sekolah nanti tidak ketemu nanti Ibu ya. Nanti kita jadi bahan pembicaraan nanti seperti yang lain. Kita mengatakan sudah dilaksanakan, tapi buktinya tidak ada seperti itu. Jadi kita harus membuat poster yang namanya keyakinan kelas. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah untuk keyakinan kelas ini berguna bagi kita ini. Ketika kita menerima rapor, kita bisa menjelaskan kepada wali murid bagaimana siswa kita ini ketika dia di sekolah. Itulah gunanya keyakinan kelas yang kita laksanakan di dalam kelas. Jadi untuk sekolah penggerak ini kita harus juga membuat yang namanya budaya positif dan juga pembiasaan. Bukan hanya keyakinan kelas, tapi kita nanti akan membuat yang namanya pembiasaan yang ada di sekolah kita. Apa khas kita di SDN 22 Andalas seperti itu. Nah, baik Bapak dan Ibu, keyakinan kelas yang kita laksanakan nantinya silakan Bapak buat di awal semester 2 ini. Nanti akan ada istilahnya maunya di kelas nanti Ibu sekolah, mungkin nanti Ibu sekolah membuat tim ya, artinya nanti diperiksa Bapak dan Ibu ke dalam kelasnya apakah sudah melaksanakan yang namanya keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Itu posternya diserahkan kepada Bapak dan Ibu, isinya pun diserahkan kepada Bapak dan Ibu tentang apa isi keyakinan kelas yang akan dilaksanakan dan juga bersama dengan guru di dalam studi nantinya. Jadi ketika sudah masuk ke dalam kelas, anak sudah kelihatan, oh itulah keyakinan kelas kita. Jadi anak ketika di dalam kelas tidak melaksanakan atau membuat kesalahan seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi itulah salah satu budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah kita. Nah itu untuk kelas. Nah bagaimana nanti untuk keyakinan sekolah, itu nanti kita laksanakan juga hari ini ya Bu. Kita buat seperti apa keyakinan sekolah yang akan kita laksanakan. Artinya guru bidang studi termasuk dengan teknik juga ikut nanti membuat keyakinan sekolah. Jadi nanti kepala sekolah nanti akan membuat sebuah poster juga, mungkin nanti kita letakkan di ruang majelis guru nanti Umi, karena Umi sebagai wakil nanti melihat apakah keyakinan sekolah ini dilaksanakan oleh guru atau tidak, seperti itu Ibu. Jadi kita sama-sama di sini. Kita mulai dari semester 2 kita perlahan-lahan. Artinya tidak langsung final, tapi kita perlahan-lahan untuk melaksanakan yang namanya disiplin positif di sekolah kita. Seperti itu. Jadi kalau kita tidak mulai dari hari ini, kapan kita lagi akan melaksanakan yang namanya disiplin positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan atas penjelasan yang telah saya berikan tadi? Mungkin bukan pertanyaan, mungkin tambahan. Boleh Bu. Sesuai yang saya dapat info tentang keyakinan kelas, itu kalau sebaiknya untuk membuat keyakinan kelas, saya harapkan jangan pakai bahasa kata jangan. Jadi kita perhalus bahasa, ya. Bahasanya bahasa yang positif, misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Jadi kita ganti bahasanya bahasa yang bagus lah, yang positif. Buanglah sampah Ya. pada tempat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Muharina yang telah menambahkan. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaannya tentang permasalahan keyakinan kelas yang akan kita laksanakan. Bagaimana Bapak dan Ibu? Bapak Ibu guru bidang studi bagaimana? Mungkin tambahan nih ya. Silakan Ibu. Untuk contoh keyakinan kelas tadi yang disampaikan Bu Muharina, menggunakan kata jangan itu kan jangan membuang sampah sembarangan. Bisa kita ganti dengan keyakinan yang timbul dari siswa. Contohnya, saya senang dengan lingkungan yang bersih. Nah, itu dia yakin. Kalau dia yakin dengan lingkungan bersih, dia senang dengan lingkungan bersih, maka secara sadar si siswa akan menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Atau bisa juga, saya senang menjaga kebersihan, saya senang datang tepat waktu. Nah, itu merupakan salah satu contoh
kalimat-kalimat keyakinan kelas. Memang yang namanya keyakinan itu kan datang dari dalam diri siswa, jadi bukan datang dari orang lain. Kalau tata tertib baru datang dari orang lain, tapi kalau keyakinan kelas memang datang dari dalam dirinya. Makanya saat awal-awal pembelajaran dibuatlah keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Jadi bukan datang dari gurunya, semuanya muncul dari peserta didiknya. Mungkin lebih seperti itu contohnya. Lanjut Bu Yenda. Ya, terima kasih Ibu. Baik Bapak dan Ibu, bagaimana? Ada lagi pertanyaannya? Nah, ya boleh. Bu, bentar. Diana. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ini kami sebagai guru bidang studi. Nah, itu kan namanya kesepakatan kelas. Kelas berarti kan mata pelajarannya banyak berbagai macam. Nah, apakah boleh kita sebagai guru bidang studi untuk membuat kesepakatan kelas, kesepakatan pelajaran apa namanya itu? Apakah boleh atau kita ikut dengan guru kelas? Seperti itu. Itu saja. Terima kasih Ibu Fitria Zalmi. Untuk keyakinan bagi guru bidang studi itu boleh saja ya Ibu Fitria Zalmi. Jadi ketika Ibu Fitria Zalmi masuk ke kelas misalnya 5B, berarti itu adalah merupakan tanggung jawabnya Ibu Fitria Zalmi selama 2 jam pembelajaran. Jadi Ibu Fitria Zalmi juga boleh membuat keyakinan kelas dengan anak kelas 5B ketika belajar pendidikan agama Islam. Seperti itu ya Bu Fitria Zalmi. Guru bidang studi nanti keyakinan kelasnya juga bisa dibuat sendiri. Jadi berarti nanti guru bahasa Inggris PJOK nanti ketika masuk kelas itu 2 jam, berarti itu adalah kita serahkan kepada ibu guru bidang studinya seperti apa, gitu ya Bu ya. Nah untuk teknik terutama perpustakaan juga ya Bu ya, kita juga keyakinan perpustakaan seperti apa ya Pak Mindi. Kalau nanti mohon dibuatkan posternya seperti apa. Jadi bukan hanya guru dalam bidang studi saja, tetapi teknik juga ikut dalamnya di sana. Seperti itu ya Pak Mindi. Terima kasih. Ada lagi tambahannya Ibu? Oke, terima kasih Bu Yenda. Mungkin mau kita pertegas sedikit mengenai disiplin positif, yang mana biasanya kita mengenal kata disiplin itu yaitu tertib, teratur, atau sesuai dengan tanggung jawabnya. Jadi untuk disiplin positif sendiri itu kita mau anak-anak itu memiliki kedisiplinan, tapi memang timbul dari dirinya sendiri, tanpa ada yang namanya hukuman, tanpa ada yang namanya reward. Kalau biasanya disiplin, anak-anak disiplin dikarenakan takut kena hukum. Nah, yang seperti itu sekarang kita hindarkan lagi. Nah, apa penggantinya? Penggantinya bisa kita pakai dengan metode segitiga restitusi. Nah, ketika ada anak terlambat, kita praktekkanlah segitiga restitusi tadi, yang mana ada 3 cara. Yang pertama yaitu meyakinkan identitasnya dulu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Ketika anak berbuat salah, bisa saja salah karena apakah itu melanggar kesepakatan atau mungkin mengganggu temannya. Nah, menstabilkan identitas ini yang pertama kita perlu menenangkan si anak terlebih dahulu. Kemudian meyakinkan bahwa apa yang dilakukannya bisa saja terjadi pada setiap orang, tidak hanya pada dia. Jadi karena dia berbuat salah pada saat itu tidak apa-apa. Tapi kita perlu meyakinkan bahwa anak tersebut sadar bahwa apa yang dilakukan salah. Gitu. Misalnya si A terlambat. Kemudian mungkin kita bisa gali-gali pertanyaan, kita tanya-tanya apa yang sedang dialami anak ibu sekarang itu biasa. Anak ibu tahu kenapa ibu panggil ke sini, tandanya dia tahu bahwa dia salah, disebutkanlah, ya Bu terlambat. Nah kemudian itu sudah masuk ke dalam validasi
tindakan yang salah. Dia tahu bahwa apa yang dilakukannya tadi salah. Tahu bahwa terlambat itu salah. Kemudian dari tindakan yang salah tersebut, Bapak Ibu jangan lupakan anak tersebut punya alasan kenapa dia berbuat hal seperti itu. Misalnya terlambat ke sekolah karena bangun kesiangan. Nah, baru ketika kita menanyakan keyakinan nanti dapat solusi oleh anak sendiri. Jadi solusinya bukan dari kita. Solusinya datangnya dari anak. Solusinya datang dari anak. Jadi bagaimana nak bagusnya supaya tidak terlambat? Kita tanyakan kepada anak. Anak yang membuat keyakinan sendiri. Nah, jadi ketika anak berbuat suatu kesalahan kah, memang tidak ada yang namanya hukuman. Kita pakailah segitiga restitusi tadi. Dengan segitiga restitusi, anak tahu dia berbuat salah, dia tahu juga solusinya supaya tidak berbuat kembali. Dengan pelaksanaan segitiga restitusi ini, maka secara tidak langsung disiplin positifnya sudah jalan. Karena disiplin yang diciptakan oleh anak itu memang timbul dari dalam dirinya, bukan disiplin yang disebabkan takut karena hukuman, ataupun bukan suatu disiplin yang mengharapkan imbalan berupa hadiah atau reward. Karena anak-anak yang mengharapkan imbalan atau reward berarti dia melakukan sesuatu itu tidak dari dalam hatinya. Jadi untuk kedepannya Bapak Ibu, untuk tata tertib kan biasanya kita ada tata tertib kelas, itu kita ganti namanya besok dengan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Untuk hukumannya nanti kita ganti kegiatannya dengan yang namanya segitiga restitusi. Kemudian untuk imbalan atau reward itu untuk kedepannya tidak kita janjikan lagi. Jadi kita lihat misalnya keyakinan sekolah yang pertama bahwasanya setiap warga sekolah perlu untuk datang tepat waktu. Yang mana seperti kata kunci dari Bu Yenda tadi, yaitu mulai dari diri. Kita sebagai guru mencontohkan kepada siswa kalau kita datang tepat waktu, kemudian akan timbul juga keinginan dari siswa untuk datang tepat waktu. Kemudian warga sekolah melakukan tupoksinya masing-masing. Berarti untuk yang kedua ini kita sepakat ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga berarti setiap warga sekolah menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Setiap warga sekolah menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Perlu enggak kita saling menghargai Bapak Ibu? Iya. Nah, kalau seandainya perlu berarti kita sama-sama yakin bahwasanya setiap warga sekolah saling menghargai. Ada lagi tambahan Bapak Ibu? Lanjut. Satu sama lain. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Berkata-kata yang baik ya. Karena kita sebagai guru kan harus jadi contoh bagi Iya. anak-anak. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Berarti sopan santun, Bu. Berarti setiap warga sekolah Sopan santun. Bertutur kata. bertutur kata yang baik dan sopan Santun. santun. Perlu nggak Bapak Ibu merasa aman dan nyaman di sekolah? Salah satu caranya bagaimana Bapak Ibu? Menghargai waktu kah atau kebersihan kah? Itu udah masuk ya. Kalau di kamar pasti gimana, Bu? Boleh? Yang mana kerja? bertutur kata yang baik dan sopan.
sopan. dan berempati gitu. Yang mana kalau sudah menjadi keyakinan kelas, berarti memang benar-benar Bapak Ibu laksanakan. Karena Bapak Ibu yakin. Nah, dia di situ kata kuncinya. Keyakinan kelas, yakin. Bapak Ibu yakin melaksanakan hal tersebut, terciptalah yang keyakinan kelas tadi. Kalau Bapak Ibu yakin, berarti timbulnya dari dalam diri. Setiap warga sekolah berkata yang baik, ramah, sopan, dan berempati. Kalau berempati pun ada ke nomor 2 begitu. Ke nomor di atas, menghargai, menghormati, dan empati. Bapak Ibu, kira-kira seperti inilah keyakinan sekolah yang nantinya Bapak Ibu aplikasikan ke kelas masing-masing. Nanti Bapak Ibu juga membuat keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing, yang mana keyakinannya itu memang ketika kita tanya dengan siswa atau peserta didik, mereka memang benar-benar yakin akan melaksanakannya. Kalau mereka sudah yakin untuk melaksanakannya, maka disiplin yang tercipta itu benar-benar keluar dari dalam diri siswa, bukan karena hukuman atau imbalan ataupun reward dari guru ataupun sekolah. Mungkin ada tambahan lagi Bu Yenda terkait disiplin positif. Kita kembalikan waktu dan tempat kepada Bu Yenda. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih atas masukannya kepada kita bersama di sini, bahwa kita sudah membuat keyakinan sekolah. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 yang akan kita laksanakan di semester 2. Jadi nanti kita tempel di sini Bapak dan Ibu, kita buat posternya besar-besar. Nanti kita buat tanda tangannya nanti bahwa ini adalah kita mengerjakannya secara bersama-sama dan akan kita laksanakan juga di semester 2 secara bersama-sama. Setuju Bapak dan Ibu? Setuju. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi untuk sekolah penggerak ini bukan hanya kepala sekolah saja, bukan hanya komitenya saja, tapi semua warga sekolah 22 bertanggung jawab atas namanya sekolah penggerak. Seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu adalah guru penggerak, walaupun belum ikut CGP lagi, tapi di sekolah penggerak berarti Bapak dan Ibu adalah guru penggeraknya, menggerakkan anak-anak kita yang ada di dalam kelas seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, untuk keyakinan kelas silakan dilaksanakan ketika awal semester 2 besok. Jadi kita sama-sama melaksanakan keyakinan kelas dan juga Bapak dan Ibu guru bidang studi juga seperti itu. Bisa kita laksanakan Bapak dan Ibu? Bisa. Terima kasih atas semangatnya, kerjasamanya, atas kegiatan PMO kita pada bulan ini. Untuk itu mungkin cukup sampai di sini saja penjelasannya tentang budaya positif yang akan kita laksanakan selama semester besok. Untuk itu saya kembalikan sekali lagi kepada moderator. Dipersilakan dengan waktu dan tempat. Baik Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan mengenai disiplin positif di SD 22 Andalas. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan sebaik mungkin, sebagus mungkin, dan kita laksanakan secara kompak. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.